Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Ya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mega udah makan, Mega? Sudah, Pak. Oh, Rusli udah jajan? Belum, Pak. Oh, Baru ngerjain PR soalnya, Pak. Nggak boleh dikerjain di sekolah, Rusli. PR mah. Ya. Ini udah galaunya? Udah. Oh, alhamdulillah ya semuanya sekarang ini sehat-sehat, semuanya sudah fokus gitu ya. Baik. Bapak akan menampilkan sesuatu nih ya. Kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu kemarin ya. Kita waktu minggu kemarin itu mempelajari tentang struktur pernapasan ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya. Apa ya kira-kira ya materi yang hari ini kita akan pelajari. Oke. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, ketua kelasnya coba Lutfi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Lutfi ya, semoga kita berkah ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi nih ya, sebelum masuk ke kegiatan, saya mempunyai satu video. Ini adalah video tantangan ya. Di video ini kalian harus menahan napas dengan waktu tertentu gitu ya. Nanti coba jadi kalian tahan napas. Nanti kuat berapa detik ya. Oke, ini videonya. Oke, siap ya? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Ini ya, tantangannya adalah menahan napas mulai dari titik 1 sampai titik 2. Oke, jadi Pak, sebelum titik 1 kalian tarik napas, nanti setelah ke angka 1 kalian mulai tahan napas. Oke, kita mulai. Oke, coba dari semuanya, siapa yang bisa menahan napas sampai nomor 2? Nggak kuat, Pak. Nggak bisa, Pak. Ngap. Itu mau sambil mandi dulu, Pak. Oke ya. Jadi kita akan membahas yang berhubungan dengan video di sini gitu ya. Kenapa kalian bisa bertahan napas dengan lama gitu ya? Kenapa ada orang yang bisa menahan napasnya dengan sebentar? Itu kita akan mempelajarinya hari ini gitu ya. Nah, sebelum ke sana, Bapak ingin ngecek dulu coba Rusli. Coba sebutkan struktur pernapasan pada manusia ada apa aja ya? Ada paru-paru, Pak. Paru, terus ada hidung, laring, Pak. laring. Apa lagi ya? Apalagi ya? Coba teman yang lain ada yang bisa membantu Rusli? Bronkus, Pak. Iya, bronkus. Satu lagi yang dari T, Trakea, Pak. Trakea, Pak. Trakea. Oke Bronkiolus. Ya, terima kasih teman-teman ya masih ingat. Oke. Nah, sama kayak minggu kemarin, kita itu mempunyai tujuan pembelajaran yaitu
dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia, dan menyajikan analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur dengan tepat sehingga dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, religius, peduli, dan kreatif. Seperti itu. Ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertukaran gas yang terjadi pada manusia dan kapasitas paru-paru manusia. Seperti itu. Nah, Bapak memiliki 2 video di sini ya. Jadi kalian coba cermati lagi gitu ya. Nanti kalian boleh berikan pendapatnya gitu ya. Kita mulai dari video pertama. Oke, itu video pertama ya. Coba resapi dulu. Selanjutnya kita akan lanjut ke video kedua. Saudara kepolisian seberang Hulu, satu Palembang memastikan 3 pegawai yang keracunan di tempatnya bekerja akibat menghirup asap genset. 1 diantaranya meninggal dunia. Dua karyawan rumah makan masih dirawat intensif di rumah sakit setelah ditemukan tidak sadarkan diri di dalam rumah makan. Sementara 1 karyawan lain yang meninggal dunia dan sudah dibawa keluarga ke rumah duka. Menurut polisi, mereka keracunan asap genset yang dipakai saat listrik padam. Oke, coba Bapak mau minta pendapat dari kalian ya. Mengenai video pertama, gimana coba? Ada yang mau berpendapat? Bapak yang satu suaranya bagus, yang satu suaranya jelek. Oh, gitu ya. Suaranya bagus, yang satu jelek. Oke, coba ya dari yang lain. Satu napasnya panjang, satu napasnya pendek, Pak. Satu napasnya panjang, satu napasnya pendek. Boleh, itu dari Mega sama Ridin. Coba yang lain, yang laki-laki. Masa ini nggak ada laki-lakinya? Apa yang laki-laki mau fokus ke perempuannya ya? Ya Pak, yang perempuannya cantik Pak. Ya. Iya Pak. Oke ya, dari video pertama kita bisa melihat teknik pernapasan sehingga menghasilkan bunyi atau suara yang berbeda-beda. Ketika kita mengetahui tekniknya, begitu ya, maka kita akan bisa mengeluarkan suara dengan maksimal. Itu juga berhubungan dengan kapasitas paru-paru kalian, gitu ya. Ketika kalian mempunyai kapasitas paru-paru yang besar, kemungkinan kalian itu akan mempunyai napas yang lebih panjang gitu ya, sehingga menyanyi pun lebih mudah seperti itu ya. Oke, coba yang video kedua gimana? Ada yang mau berpendapat? Coba Rusli. Iya Pak. Gimana Rusli? Itu Pak, itu kan tentang karyawan racunan asap genset Pak. Iya. Itu kena asap daripada api gitu ya, jadi sesak napas, jadi keracunan Pak dari gas-gas beracunnya itu Pak. Oke, coba. Di sini kenapa ya asap bisa meracuni kita gitu ya? Komponen asapnya, Pak, beracun. Komponen asapnya gitu ya. Oke. Nah, dari 2 video ini ya, ini adalah video acuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu tentang kapasitas, dan nanti itu yang video kedua itu ini tentang kenapa gitu ya asap bisa meracuni kita.
Nah, Bapak sudah mempunyai 2 masalah yang nanti kalian akan selesaikan seperti itu. Ya, oke. Nah, di sini Bapak akan membagikan kalian LKPD ya. Nah, LKPD ini boleh kalian kerjakan per kelompok. Jadi sekarang kalian boleh duduk berkelompok ya. Kemarin kan kita sudah membaginya ke dalam 6 kelompok. Nah, cara penyelesaian LKPD-nya yang pertama adalah peserta didik bersama kelompok diberi LKPD oleh guru. Lalu yang kedua, LKPD berisi kotak kosong yang nantinya diisi dengan masalah-masalah yang ada pada guru. Ya, jadi masalahnya ada di Bapak nih ya. Jadi kalian gimana sih cara mendapatkan masalahnya? Nah, caranya yaitu perwakilan peserta didik harus menyelesaikan salah satu tantangan kartu untuk mendapatkan masalah pada guru. Nah, tantangan kartunya yang ada adalah kartu menjodohkan, kartu TTS, kartu mencari kata, dan kartu kuartet. Nah, setelah mendapatkan masalah, peserta didik dipersilakan untuk menjawab pertanyaan di LKPD dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Mengerti? Ngerti, Pak. Oke ya, Bapak bagi ya nih LKPD-nya ya. Oke. Boleh perwakilan kelompoknya maju ya. Nah, Bapak kocok ini kartunya. Oke, Bapak bagiin ya. Oke, Rusdi dapat apa? Menjodohkan, tekas-tekas silang, mencari kata atau kuartet? Kuartet, Pak. Oke, kuartet. Kalau kuartet nanti tanya jawabnya sama Bapak ya. Oke. Lindah dapat apa Lindah? Sama Pak, kuartet. Kuartet juga. Oke. Coba Lutfi. Sama Pak, kuartet. Kuartet semua. Coba Rin. Kartu, Pak. Oke, kartu apa? Kuartet, Pak. Kok kuartet semua? Oke ya, coba sekarang kalian isi ya. Bapak kasih waktu 2 menit, nanti kumpulkan ke Bapak. Ketika semua jawabannya sudah benar, Bapak akan memberikan kalian masalahnya. Oke ya? Siap. Oke ya, semuanya dikumpulkan ya. Oke, ini Ini yang punya Diki ya, mencari kata pada sistem pernapasan udah benar semua ya. Yang kuartet ini udah bisa semua ya. Oke, ini Bapak akan kasih kalian masalahnya. Oke, sekarang kalian kembali ke kelompoknya dan selesaikanlah masalah yang ada di LKPD kalian. Itu ya. Bapak kasih waktu 30 menit ya. Oke, ada kesulitan untuk mengisi LKPD-nya? Ada? Coba dari kelompoknya Rin, ada masalah dalam ini mengisinya? Lagi dibaca dulu, Pak, petunjuknya, Pak. Oh, lagi dibaca petunjuknya ya. Jadi di sini ada 2 masalah ya. Yang masalah pertama apa? Masalah tentang asap ya. Kenapa bisa meracuni ya. Terus yang kedua itu masalahnya tentang orang yang obesitas dengan kapasitas paru-paru. Gitu ya. Itu di belakang coba jangan main-main ya. Itu Diki sama Trian jangan main-main ya. Tuh bantuin kelompoknya ya. Ya, Iya, Pak, Pak. ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Coba Bapak cek dulu jawabannya ya. Oke, kelompoknya Rusli udah lengkap. Kelompoknya Lutfi ini masih kosong, kesimpulannya coba diisi ya Lutfi ya. Baik, Pak. Ini belum. Kelompoknya Rin. Bapak, kalau karbon monoksida itu dari mana sih, Pak? Biasa Karbon monoksida dari mana ya? Coba kalian berliterasi lah ya dari. Oke, Pak. Boleh buka HP, Pak? Boleh, boleh buka Google. Oh ya, tadi Bapak lupa ya. Jadi kalian itu boleh
membuka segala jenis literasi yang kalian mau gitu ya. Boleh dari HP, boleh dari internet. Kalau ada yang punya laptop boleh pakai laptop gitu ya. Enggak, boleh pakai buku juga boleh ya. Oke. Oke ya, udah semua? Setelah semuanya selesai, coba ada yang berani mempresentasikannya, mempresentasikan masalah pertama. Ada? Coba kelompoknya Rin, masalah pertama. Baik, Pak. Presentasikan. Oke. Maju di depan kelas apa di meja aja, Pak? Berdiri aja, Rin. Oh, berdiri aja. Ya. Dari hasil diskusi untuk masalah yang pertama di kelompok kami, itu kan berhubungan dengan keracunan asap ya Pak ya? Betul ya Pak? Nah, benar. Nah, di sana dari artikel di atas, apakah masalah yang kalian dapatkan? Berarti di sana masalahnya adalah adanya gas beracun yang masuk ke dalam tubuh, gitu Pak. Iya. Yang keduanya di sana yang dimaksud dengan karbon monoksida itu berarti di sana gas yang dihasilkan biasanya dari pembakaran yang tidak sempurna dari asap kendaraan, Pak. Iya. Kemudian yang ketiganya, jika masuk ke dalam pernapasan dan memenuhi darah, maka akan menghambat pengikatan oksigen, Pak. Jadi kita merasa pening, Pak, bahkan bisa pingsan gitu, Pak, hasil kelompok kami. Iya, benar. Apa yang mengangkut karbon monoksida di dalam darah, berarti itu nanti berhubungan dengan hemoglobin, Pak. Benar. Nah, yang kelimanya, dalam keadaan normal, bagaimana mekanisme pengangkutan O2 dan paru-paru di jaringan semuanya terjadi secara seimbang oleh hemoglobin, Pak. Dan yang keenam, proses masuknya oksigen yang dihirup dari udara masuk ke seluruh pernapasan dan berubah menjadi karbon dioksida. Apa saja yang dilewati oksigen? Berarti itu dulu, Pak, dari hidung, Pak, terus ke tenggorokan, terus ke trakea, ke bronkus, bronkeolus, alveolus. Itu Pak. Jadi berdasarkan hasil kesimpulan, maka nanti kesimpulannya adalah bahwa urutan-urutan gas dimasuk ke dalam tubuh kita itu melalui rongga hidung, ke tenggorokan, ke bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Itu Pak hasil kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih kelompok Ririn. Beli tepuk tangan dulu ya. Coba dari presentasinya kelompok Rin, ada yang mau berpendapat atau ada yang Pak, kok jawabannya beda ya gitu. Ada coba dari kelompok Lutfi. Sama, Pak. Sama. Oke, dari kelompok Rusli. Mana ya ini Rusli ya? Lagi quest Sama, ya? Pak. Oh, sama. Itu karena keracunan karena CO2 ya, Pak. CO. Apa tadi itu? Ya, oke. Kelompok Mega. Sama Pak. Oke, semuanya sama ya, setuju ya? Setuju, Pak. Oke, jadi jawaban dari kelompok Rin itu sudah semuanya benar ya. Nah, gas CO di sini gitu ya, beda dengan gas CO2. Kalau gas CO2 itu merupakan hasil dari pembakaran yang sempurna. Nah, gas CO ini adalah hasil pembakaran yang tidak sempurna, sehingga mudah sekali diikat oleh yang namanya hemoglobin. Jadi gitu ya. Jadi ketika nanti si gas CO ini ada di dalam darah, jadi Hb di sana itu lebih memilih untuk mengikat gas CO gitu ya. Bahkan pengikatan Hb dengan gas CO itu bisa 200 kali lipat dibanding oksigen. Jadi kalau ketika di dalam darah kalian ada 200 hemoglobin, maka hemoglobin itu akan lebih memilih mengikat gas apa? Gas apa? Gas CO, seperti itu ya. Oke, nah ini penguatannya. Nah ini dari masalah kedua ya, yang tadi berhubungan dengan obesitas gitu ya. Kita itu memiliki yang namanya kapasitas paru-paru, mulai dari kapasitas tidal, lalu ada cadangan ekspirasi, ada cadangan inspirasi, lalu ada volume residu gitu ya. Nah, tiap orang ini berbeda-beda ya. Bahkan menurut penelitian gitu ya,
yang sekarang itu kapasitas paru-paru paling besar manusia itu ada di sekitaran 8 ribuan. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu kemungkinan sekitar 6 ribuan gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak bisa dilatih nggak kapasitas paru-paru? Bisa gitu ya, dengan cara banyak, misalnya olahraga gitu ya. Makanya kalian di sini jangan mager-mager gitu ya. Jangan menjadi kaum rebahan gitu ya. Kan sekarang itu segala mudah, mau makan nggak usah masak, ada Grab gitu ya. Terus kalau misalnya kalian mau kemana-mana gitu ya, nggak usah manasin motor, terus nggak usah manasin mobil, tinggal ada Gojek gitu ya. Kalian jangan mau jadi kaum rebahan gitu ya. Karena nanti ketika kalian sering rebahan, mager gitu ya, nanti kalian sering makan gitu ya, nanti kalian akan obesitas dan itu akan malah mempersempit kapasitas paru-paru kalian gitu ya. Selain itu juga kapasitas paru-paru kalian itu dipengaruhi oleh usia. Kan kalian di sini usianya nggak ada kan ya yang lebih dari 50 tahun ya? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, itu tentang kapasitas paru-paru. Nah, sekarang tentang pengikatan oksigen. Ternyata oksigen itu benar tadi kata Rinrin ya, diikat oleh hemoglobin atau disingkat sebagai Hb. Ini sebagian besar ya, sekitar 98% di darah itu diikat oleh hemoglobin oksigen itu. Selanjutnya dia akan larut bersama plasma darah. Nah, ini ya gambarnya. Jadi hemoglobin itu akan mengikat oksigen, nanti akan menjadi HbO2 atau oksihemoglobin. Selanjutnya CO2. Nah, CO2 ini nanti akan diikat juga oleh Hb, cuman dia itu dalam porsi yang sedikit. Banyaknya dia diikat oleh H2O, nanti dia akan menjadi namanya bikarbonat ya. Nanti di sini terus akan berubah menjadi ion bikarbonat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nih, yang ini ya, CO2 ditambah H2O akan menjadi H2CO3. Selanjutnya nanti ketika di darah itu kadar CO2-nya tinggi, itu akan berubah menjadi H+ dan HCO3-. Seperti itu ya. Oke. Dari pembelajaran kita kali ini ada yang mau mencoba menyimpulkan? Mulai dari kapasitas paru-paru, selanjutnya pertukaran udara, coba Mega. Saya coba ya, Pak. Boleh. Jadi kita bisa memacu atau melatih kapasitas paru-paru kita supaya bisa tahan dalam menahan napas misalnya. Kemudian kita nggak boleh mager-mager. Yap. Jadi kalau nonton drakor berarti 1 jam aja, nanti olahraga lagi gitu. Gitu Pak dari saya. Jadi untuk melatih pernapasan kita itu ya olahraga yang seimbang Pak. Oke. Kalau kapasitas paru-paru itu ada apa aja ya Mega ya? Ada udara, kapasitas paru-paru ada udara pernapasan, Volume volume tidal, tidar, kemudian cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi. Iya. Kemudian ada udara residu. Oke, Iya, Pak. begitu ya. Terima kasih Mega ya. Iya, Pak. Coba kalau tentang transport atau pertukaran gas, coba ada yang mau menyimpulkan? Coba Diki. Siapa? Jadi gimana pertukaran gas? Oksigen itu dibawa oleh siapa nanti? Dibawa oleh hemoglobin, Pak, diikat biar dia bisa beredar ke seluruh tubuh, Pak. Jadi seluruh tubuh dapat oksigen dengan baik, Pak. Oke, benar. Kalau CO2 juga bisa, Pak, dibawa oleh hemoglobin, Pak, dan dikeluarkan melalui proses pernapasan juga, Pak. Oke, benar ya. Selain itu juga CO2 bisa dalam bentuk bikarbonat, Pak. Bikarbonat dalam darah seperti itu ya. Coba sebelum Bapak menutup, ada yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Senang, tapi aku ada yang nggak ngerti, Pak. Kalian Apalagi tadi ada lagu yang
Seneng Boleh, Pak. boleh, silakan. Itu siapa yang mau nanya? Bapak, aku nggak ngerti apa itu kapasitas vital sama kapasitas total, Pak. Oke, jadi kapasitas vital itu adalah gabungan dari volume tidal, volume inspirasi, cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Seperti itu. Lalu kapasitas total itu adalah kapasitas inti atau kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Seperti itu ya. Makasih Seperti Bapak, aku itu. jadi paham. Sama-sama gitu ya. Oke, tadi menyenangkan ya ternyata ya. Coba kalau misalnya kalian sudah mempelajari ini gitu ya, kira-kira kalian jadi apa ya? Kira-kira di kehidupan sehari-hari tentang kapasitas paru-paru gitu ya, tentang transport atau pertukaran gas itu gitu ya. Kalian kan sudah mengerti gitu ya. Berarti kalian itu tidak boleh yang mendekati asap-asap. Contohnya apa? Rokok, Pak. Nah, benar ya. Contohnya adalah rokok. Dan rokok itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Rokok itu, Bapak kasih bocoran sedikit aja ya. Rokok itu mempunyai yang namanya zat gas CO gitu ya. Dan kita sudah bahas hari ini. Selain gas CO juga rokok itu mempunyai yang namanya nikotin dan tar. Nah, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Begitu ya, teman-teman, anak-anakku sekalian. Mengerti ya? Mengerti Bapak. Oh. Tapi nggak usah bawa rokoknya kan ya Pak ya? Nggak usah apa? Nggak usah bawa rokoknya kan? Oh ya, nggak usah. Kita pertemuan selanjutnya akan membuat poster tentang bahaya merokok. Ya, jadi rokoknya nggak usah dibawa ya. Yang kalian Itu bawa anak adalah cowok Pak, idenya. anak cowok suka bawa tuh. Rusli Ya, ya. tuh Pak, harus dicek tasnya Pak, Lutfi Rusli. Pak, Lutfi tuh. Waduh. Adiki Pak. Lutfi Pak Lutfi bener. Oke ya. Begitu saja. Coba sebelum Bapak tutup, ada lagi yang mau berpendapat atau Pak, pelajarannya bisa nggak diganti jadi kita nanti aja gitu, udah istirahat? Nggak ada ya? Enggak Pak, enak jam ke-1. Oke ya. Kalian ya tetap semangat ya. Selanjutnya kan kalian ini pembelajaran matematik ya. Jadi tetap semangat. Sekian saja dari Bapak. Coba pimpin teman-temannya berdoa lagi ya, Lutfi. Siap, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita menyelesaikan acara kegiatan belajar kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum Selesai. Beri salam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini ada PR nggak Pak? Ada soal nggak Pak buat kita? Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kan nanti minggu depan kita buat poster ya. Oh iya, makasih Bapak. Baik banget ngasih PR. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke.